Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Perdamaian Medan. Untuk memulai renungan ini kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada renungan pagi hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Saya bacakan bagi kita, demikianlah tertulis. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, Saudara-saudari, nats kita pada renungan pagi hari ini, jika kita baca dari atas konteks daripada perikop nats ini, bahwa di sana ada terjadi perdebatan dan permintaan antara murid dan kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah persekutuan murid-murid Yesus ini sering juga terjadi percecokan, pertentangan, beda pendapat, permintaan, keinginan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Dan di sini terlihat bagaimana kemudian murid-murid itu meminta kepada Yesus tentang siapa yang akan duduk di sebelah kanannya dan siapa yang akan duduk di sebelah kirinya. Tentu ini soal kedudukan, berbicara soal kedudukan. Siapa yang layak duduk di sebelah kanan Yesus dan siapa yang layak duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri Yesus. Hal ini yang dijawab oleh Yesus, bahwa bukan Dia yang akan menentukan saat itu siapa yang hendak duduk sebelah kanan atau sebelah kirinya. Tetapi itu adalah kehendak daripada Tuhan, kehendak daripada Bapa yang akan menentukan siapa yang berhak untuk duduk sebelah kanan atau duduk sebelah kiri. Oleh karena itu Yesus lebih menekankan bukan kepada soal yang duduk tadi, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Pada akhirnya nanti akan Tuhan tentukan. Tapi tidak bisa dijawab bahwa itu untuk Yakobus atau itu untuk Yohanes. Tapi Yesus katakan, siapa yang mau dibesarkan di antara mereka, baiklah dia menjadi pelayan bagi sesamanya. Siapa yang mau ditinggikan juga di antara mereka, baiklah mereka menjadi hamba di antara sesamanya. Kuncinya adalah pelayanan. Kebesaran seseorang tidak ditentukan oleh dirinya, tapi kebesaran seseorang ditentukan oleh pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melayani banyak orang lain, artinya siapa yang melayani berarti dia mampu untuk manage atau manajemen banyak orang supaya hidupnya benar-benar teratur. Pelayan bukan serta-merta dia membantu, tapi pelayan juga mengakomodir di tengah-tengah kehidupan itu supaya bisa berjalan dengan lancar setiap aktivitas yang boleh dilaksanakan. Melayani bukan hanya dalam aspek menyampaikan firman Tuhan atau sebagai hamba Tuhan, tapi pelayanan juga bagian daripada seluruh segi atau sendi kehidupan yang boleh berjalan setiap hari. Tapi di sini Yesus mau berbicara soal bagaimana Dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan Dia datang bahkan memberikan nyawanya untuk banyak orang. Di sini Yesus berbicara soal pelayanan, bagaimana Dia menyatakan dan menyampaikan misi Allah di tengah-tengah kehidupan banyak orang, supaya banyak orang yang diselamatkan. Artinya pelayanannya adalah menyelamatkan banyak orang. Pelayanannya melalui pengajaran, pelayanannya melalui perjumpaan-perjumpaan dengan banyak orang. Pelayanannya juga menyembuhkan banyak orang. Pelayanannya juga menjawab banyak persoalan orang lain, mengubah karakter, mengubah tatanan pada saat itu yang tidak baik menjadi baik. Dan itu juga dilakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana jika kita ingin dibesarkan di tengah-tengah sesama kita, maka baiklah kita melayani sebaik-baiknya. Jika kita telah dibesarkan dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang hamba atau menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan di gerejanya, maka hendaknya itu dipakai
untuk menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tanpa kita katakan kita dibesarkan, Tuhan sudah memberikan itu kepada setiap hambanya yang dipilihnya. Ketika seorang sintua dipilih dari tengah-tengah lingkungannya untuk menjadi seorang penatua di lingkungan itu atau di sektor itu, tanpa dikatakan dia telah ditinggikan dan dia telah dibesarkan. Karena apa? Karena pelayanannya, karena Tuhan. Seorang hamba Tuhan, baik pendeta, guru huria, bibelfro, diakones, evangelis, sintua, semuanya dibesarkan karena pelayanannya kepada Tuhan. Maka ia ditinggikan. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang percaya. Begitu juga Bapak Ibu yang bekerja, yang punya profesi, pekerjaan di luar sana. Biarkanlah seorang guru akan terlihat kebesarannya karena pelayanannya menjadi seorang guru. Bukan karena dirinya, karena dia adalah seorang guru. Baiklah seorang dokter, dia menjadi besar karena pelayanannya menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat, menjadi bidan, menjadi polisi, tentara, menjadi ahli hukum, menjadi aparatur negara dan lain sebagainya. Semuanya boleh dibesarkan karena pelayanan. Maka kata-kata Tuhan Yesus ini bukan berbicara soal kedudukan yang pertama, tapi bagaimana kita boleh melayani supaya kita ditinggikan. Maka setiap pekerjaan kita ini adalah melayani. Pekerjaan kita di dunia ini adalah melayani. Maka kita harus bersungguh-sungguh untuk melayani supaya itu boleh membesarkan kita, dan kebesaran kita itu juga boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan juga dibesarkan karena kita mau saling melayani dan melengkapi tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah mengingatkan kami agar kami ya Tuhan mendahulukan pelayanan kami, supaya kami berbicara soal kedudukan. Kedudukan bukan yang utama, tapi pelayanan menentukan kedudukan. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan Yesus juga berkata, supaya yang ingin dibesarkan di antara sesamanya, supaya dia melayani, supaya dia menjadi hamba bagi sesamanya. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk mendahulukan pelayanan tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh saling melayani, sehingga tercipta kedamaian, sehingga tercipta juga ya Tuhan kesaling mengertian di setiap pelayanan yang saling mendukung dan saling menopang di tengah-tengah setiap kekurangan dan kelebihan yang saling menutupi. Tuhan, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, yang senantiasa menopang kami, menguatkan kami, untuk kami terus melayani, karena kebesaran kami ditentukan oleh pelayanan-pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, biarkanlah mereka bekerja, melayani bagi setiap pekerjaan mereka, dan itu boleh menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu juga boleh menjadi kebesaran bagi mereka atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, yang melayani di dalam setiap pekerjaan mereka. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.